Mengejutkan mengambil aksi bungkam, itulah yang kini mendadak dilakukan Angel Elga menjulangkan teka-teki. Pasalnya berbeda dari biasanya, Angel kerap terbuka dan bahagia ketika ditemui bersama Vicky Prasetyo sang suami. Tapi ketika ditemui pasca mengunjungi Ruben Onsu yang tengah sakit di rumah sakit, Angel mendadak mengutas sikap menghindar mogok bicara. Meninggalkan Vicky yang uniknya juga kompak pelit bicara. Apa gerangan yang terjadi dengan Vicky dan Angel Elga? Jika tidak ada yang salah, mengapa Angel tiba-tiba memilih pergi dengan diam 1000 bahasa seperti berikut ini? Ruben baik-baik sih, tadi udah mulai, besok pulang insya Allah. Baru sempat hari ini? Iya, baru sempat besok karena baru bisa aja. Tapi udah mulai, tadi sempat bawain makanan aja, tadi Angel sempat beli makanan sebentar. Banyak pihak. Bentar ya. Ya, seolah tak putus menuai ujian pelik, tinggal menghitung hari jelang hari H pernikahan resminya dengan Vicky pada tanggal 9 Februari 2018 nanti. Angel Elga seolah bertubi-tubi dihunjam masalah pelik terkait masa lalu Vicky Prasetyo. Tidak hanya kemunculan wanita bernama Vivi yang tiba-tiba menuntut dinikahi secara resmi karena telah memiliki anak dengan Vicky, kini giliran pengacara Farhad Abbas yang mengusik rencana perkawinan Angel. Pasalnya setelah dikabarkan terlibat cekcok panas di sebuah acara televisi, Farhad melaporkan Angel Elga dan Vicky Prasetyo lengkap dengan keluarganya ke Polda Metro Jaya. Buntutnya, alih-alih disibukkan dengan persiapan menuju pernikahannya, kini Angel pun harus bersiap menghadapi pelik persoalan hukum yang konon mulai berjalan serius menjulang katanya. Mungkinkah karena gentar dengan pelaporan kasus hukum Farhad, Angel Elga mendadak jadi mengutas aksi diam? Jadi itu Farhad laporan bahwa kemarin dia ada di salah satu program di salah satu TV ya, di Jakarta. Itu dia ada didorong lah ya, dianiaya itu. Informasi seperti itu ada oleh Vicky Prasetyo, ibunya dan saudaranya situ ya. Itu ya perlu nanti kita klarifikasi. Klarifikasi itu pelapor, saksi-saksi yang ada di situ kita periksa. Artinya kita minta keterangan dulu. Nah, kira-kira dalam penyelidikan itu nanti setelah semuanya sudah kita periksa, ada pidana atau tidak ya. Kalau tidak ada pidana ya kita hentikan penyelidikan itu. Tetapi kalau misalnya itu ada pidananya, setelah kita gelarkan ya kita naikkan tingkat penyidikan. Ya. Hari ini saya resmi melaporkan Vicky, papa tirinya, mama tirinya, Angel Elga dan adiknya yang menyerang, menganiaya, mengeroyok saya di Studio 15, salah satu stasiun swasta. Disaksikan oleh Ibu Vivi yang kebetulan satu panggung dengan saya, bahkan tangannya pun sempat luka ya, bisa diperlihatkan. Akibat penyerangan keluarga mereka. Tiba-tiba ini lagi kayak siluman, mohon maaf, datanglah pengacara yang saya juga nggak ada hubungannya, saya nggak pernah komunikasi, saya nggak pernah tatap muka, bahkan Vicky pun nggak tahu apa. Tiba-tiba dia main masuk ke panggung itu dengan cari panggung. Kita sebenarnya bingung, cuman karena kita tahu itu lagi live, kita pikir ya udah memang dia mau treatmentnya seperti apa kita ikutin. Tapi lama-lama kenapa dia jadi cari sesuatu yang di dalam kondisi seperti ini? Itu sebenarnya. Jadi pada saat dia menuduh keluarganya Vicky, sama juga dia menyakiti saya gitu loh. Jadi saya cukup sakit hati dengan lihat pengacara itu masuk yang saya juga tidak kenal, tiba-tiba dia menuduh. Saya nggak tahu dasarnya apa, sampai sekarang saya nggak ngerti apa masalahnya gitu. Ya, sakit hati. Itulah yang konon membakar emosi Angel Elga dan Vicky Prasetyo hingga berujung pelaporan dugaan pengeroyokan yang dilakukan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, tak ada angin, tak ada hujan. Farhad Abbas mendadak muncul dan menguak sederet borok aib Vicky yang diduga melakukan sederet tindak kriminal, mulai dari dugaan pemalsuan hingga penipuan. Uniknya, kontras dengan sikap Farhad yang vokal mengumbar aib Vicky Prasetyo hingga berujung sakit hati Angel Elga, praktisi hukum pengacara Hotman Paris Hutapea justru mengutas analisa yang mengejutkan. Habis itu waktu saya masuk mereka udah mulai nyerang sebagai kapasitas apa gitu. Karena selama ini saya melihat mereka berdua selalu menantangin buktikan penipuan dia, saya hanya mengatakan saya bisa membuktikan penipuannya. Tidak hanya mereka tapi keluarganya, bapak tirinya, ibunya.
dengan bentuk laporan polisi. Di situ mereka marah, Vicky turun mau buka baju, nyerang saya. Yang ngeroyok itu Vicky, bapak tirinya, kemudian ibunya juga menyerang adiknya, Angel Elga teriak. Jadi 5 orang ini kami laporkan. Saya memang agak terkejut waktu saya lihat itu di suatu stasiun TV. Saya bertanya pada saat acara itu, kok ada teman saya pengacara secara lantang tiba-tiba tanpa memakai kata-kata diduga langsung menyebutkan, Piki kau begini, Piki kau begini. Itu dalam hati gue langsung, gimana kalau Vicky sama Angel Elga lapor balik? Itu bisa pencemaran nama baik loh. Jadi kalau Angel Elga sama Vicky Prasetyo ambil tindakan hukum, hati-hati loh, bisa-bisa berjalan kasusnya. Namun faktanya, kini alih-alih berniat menuntut Farhad Abbas karena telah berani menguak aib dan dugaan tindak kriminal Vicky Prasetyo, Angel Elga justru mengutas sikap diam bergeming, menyisakan tanda tanya besar. Apa yang membuat Angel Elga diam meski konon memiliki kesempatan untuk menuntut balik Farhad Abbas? Mungkinkah Farhad Abbas memiliki kunci skakmat yang membuat Angel dan Vicky mengambil sikap diam menghadapi pelaporan hukum Farhad? Benarkah karena Farhad berada di atas angin? Entahlah, yang jelas kamera tim Hotshot pun sempat mengabadikan cekcok panas pasca turun panggung yang konon membuat Farhad Abbas melaporkan Angel Elga berikut ini. Ya pokoknya memar-memar aja karena dilerai segala macam, di bagian dada saya terasa sesak dan psikis. Saya merasa dipermalukan dengan cara kasar dan premanisme yang mereka lakukan di depan banyak orang. Vicky menjual sebuah rumah di daerah Cibubur seharga 750 juta dengan menggunakan surat nikah palsu. Kemudian tanda bukti kwitansi sebesar 350 juta. Itu belum dilaporkan, baru akan kita laporkan hari ini. Kemudian ibunya Vicky menggelapkan sebuah berlian. Saksinya ada juga, Vivi saksinya. Saksi pernah melihat berlian tersebut digunakan oleh ibu? Warna kuning tersebut. Hampir beberapa kali, harganya lebih dari 200 juta. Kemudian Vicky menggelapkan mobil milik klien saya yang masih cicilan 26 juta per bulan, sudah dibayar 26 kali. Mobilnya digadaikan oleh Vicky, buktinya ada. Nah, kemudian uang kurang lebih 1 miliar diambil Vicky. Itu yang membuat Vicky ketakutan ada saya. Kemudian dia menganggap jangan diberi panggung kepada Farhad Abbas karena itu akan membuka aibnya dia. Orang-orang yang mengeroyok saya itu adalah orang-orang yang kriminal. Nih, bapaknya Vicky ketika mencuri uang, dia ambil ATM-nya klien saya. Ini orang yang sangat beringas nih. Ini orang yang mukanya nih. Saya rasa bukan saya aja, semua orang kalau keluarganya disakiti, digituin pasti akan emosi ya gitu ya, emosi gitu. Tapi ya sudahlah, kita memaafkan lebih baik. Insya Allah pernikahan saya ke depannya ini adalah saya jadikan satu pembelajaran hikmah ke depannya, insya Allah semuanya akan baik. Dari sikap bungkam Angel Elga dan Vicky Prasetyo di tengah kemelut dengan Farhad Abbas, aktor Ahmad Zhony yang kini kembali di sinetron Anak Langit sebagai Ali, memanfaatkan waktu senggang di pusat kebugaran dengan adiknya Aditya Sony. Lalu seperti apa kompaknya dua bintang muda ini saat nge-gym bersama? Benarkah selain kembali di dunia peran, Ahmad Zhony juga siap berbagi motivasi dan pengalaman pahitnya lewat sebuah buku agar anak muda tak terjerat narkotika? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini. Halo pemirsa Hotshot, sekarang kita lagi mau
nge-gym, fitness. Kebetulan juga Bang Amar lagi standby call. Jadi kita luangkan waktu untuk nge-gym. Ya. Harus menjaga badan kita. Mensana in corpore sano. Setelah menikmati liburan di Lombok bersama keluarga, Amar Zoni yang kini telah kembali ke dunia akting sebagai Ali di sinetron Anak Langit memulihkan stamina di salah satu pusat kebugaran. Tak sendiri, Amar juga mengajak serta adiknya Aditya Zoni. Di sana, Amar yang sempat absen berolahraga selama 12 hari sepanjang liburan di Lombok terlihat kesulitan beradaptasi dengan berbagai gerakan di tempat fitness yang ia kunjungi. Sejumlah gerakan seperti squat jump dan push up kian menguras keringat Amar dan Aditya saat mereka melakukan angkat beban. Meski sudah kelelahan, tapi hal itu justru baru sebatas pemanasan. Maka seperti inilah keseruan Amar bersama adiknya saat membentuk tubuh mereka di tempat fitness. Ini baru exercise belum nge-gym ya. Jadi memang kita burning dulu lemak-lemaknya gitu. Jadi kayak gini. Jadi kalau kita nge-gym itu sebenarnya harus rutin kan. Seminggu minimal itu 2 kali atau 3 kali maksimal. Tadi di atas kita baru stretching. Baru pemanasan sedikit doang, tapi udah begini banget. Jadi itu tadi buat tangan semua ya. Dari bicep, tricep juga, terus buat dada juga. Karena tadi kan ada gerakan push up juga sambil loncat, squat jump. Terus yang kayak tambang gitu, yang main tambang itu buat tangan, dada. Selama di Lombok yang kemarin 12 hari itu cuman nge-gymnya sedikit-sedikit sih, kayak cuma push up, cuman stretching biasa-biasa aja. Yang penting sehat lah ya. Terus kalau tubuh paling cuma berbentuk aja gitu kan, nggak yang gede gimana gitu. Sempat vakum selama 5 bulan dari kegiatan olahraga karena harus menjalani proses rehabilitasi. Amar Zoni mengaku berat badannya sempat naik hingga 10 kg. Hal itu pula yang membuat Amar bersikeras ingin mengembalikan bentuk tubuhnya dan memasang target selama 3 bulan untuk memiliki tubuh ideal. Langkah Amar ini juga diikuti oleh Aditya Zoni yang ingin tetap fit sekaligus memiliki tubuh dan otot yang bagus. Kita sama-sama bertiga ingin membentuk badan, target dalam waktu 3 bulan harus signifikan hasilnya gitu loh. Hampir 10 kilo naik. Gak latihan, gak nge-gym, gak ini waktu pas kemarin gitu kan, jadi cuma nulis, baca, tidur, makan gitu loh, gitu kan. Ikutin kegiatan itu loh, tapi nggak ada olahraganya gitu. Pas olahraga, ya udah pas keluar udah dia jadi kayak paus terdampar gitu. Makanan yang nggak dijaga gimana sih? Makanan Nggak kayak Bang Amar yang harus target, tapi memang target 3 bulan itu harus dicapai semaksimal mungkin gitu. Pokoknya ya kurang lebih atau maksimal atau minimalnya deh berbentuk aja gitu aja. Nggak, maksudnya untuk ini aja, untuk diri sendiri aja sih sebenarnya. Adit jojoba, jomblo bahagia. Bahagia. Kembalinya Amar Zoni ke dunia peran serta kebiasaan berolahraga 2 kali dalam 1 minggu juga disertai dengan keinginan untuk memberi motivasi serta berbagi pengalaman selama ini. Lewat sebuah buku yang rencananya akan dirilis beberapa bulan lagi, Amar berharap bisa mengingatkan generasi muda agar tak terjerat kasus narkotika. saya juga lagi mempersiapkan buku saya yang insya Allah akan terbit di bulan Maret. Jadi sekarang lagi sibuk untuk bikin nulis, karena saya lagi nulis juga. Waktu itu saya udah pernah nulis waktu kemarin saya bilang sekolah kan 5 bulan, jadi saya banyak nulis. Jadi saya ingin membukukan itu untuk orang-orang, anak-anak muda di Indonesia ini supaya dia bisa mencontoh agar tidak seperti saya kemarin. Men-sharing pengalamannya saya
dan memberitahukan, memotivasi anak-anak muda ini untuk jangan sampai terjerat oleh narkoba. Karena narkoba itu kalau tidak kita gila, itu kita mati gitu. Sekarang masih prolog sih ya, masih baru-baru sih. Baru-baru kita mulai start itu baru-baru kemarin Januari gitu. Disekolahkan. Begitulah bahasa Amar menyebut dirinya selama direhab. Dan istilah itu dirasa pas ketika Amar banyak belajar dari kesalahan dan terus berusaha memperbaiki diri. Bagi Amar, buku itu bukan tentang kisahnya semata, tapi juga ditujukan sebagai permintaan maaf untuk orang-orang yang telah ia kecewakan selama ini. Permohonan maaf saya lah kemarin karena saya sudah mengecewakan banyak orang dan banyak pihak-pihak yang sudah saya kecewakan atas tindakan saya kemarin. Dan sekarang saya comeback lagi, diberikan kesempatan oleh Allah, alhamdulillah, dan saya ingin menjadi motivasi ke semua orang gitu atas yang udah saya lakukan kemarin. Kalau untuk rasa nggak diterima sih nggak ada sih ya. Saya lebih tepatnya agak canggung ya kan, karena kan saya pernah membuat kesalahan dan saya udah mendapatkan ganjaran kemarin itu. Jadi saya pas comeback lagi saya ada rasa feeling saya canggung kembali ketemu sama mereka semua. Tapi alhamdulillah mereka semua sangat menyambut dengan tangan terbuka, dengan hangat sekali dan sangat bergembira sekali mereka semua atas kehadiran kami. Ya tadi kan udah dibilang Bang Amar juga, alhamdulillah ngeliat Bang Amar udah comeback kan, udah kembali beraktivitas lagi, apalagi udah menjadi sesosok abang yang lebih baik lagi. Pokoknya udah kebawa gua sendiri ke hal-hal yang positif, itu udah alhamdulillah banget sih. Salah satunya ini ya? Salah satunya ini membentuk badan ini. Terima kasih pemirsa Hotshot udah ikutin kegiatan kita hari ini nge-gym bareng sama Bang Robi Shine, Bang Amar juga. Pokoknya tunggu 3 bulan lagi, bulan April, kita lihat lagi nanti perkembangan seperti apa yang diomongkan oleh dari Robi Shine. Ya, semoga Amar bisa memotivasi banyak orang, khususnya anak muda untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan berkualitas. Menjadi salah satu pemeran di sinetron Orang Ketiga, Marsyanda merasa tertantang memainkan tokoh Yuni. Tapi benarkah peran sebagai perebut laki orang atau pelakor sempat membuat Marsyanda bimbang saat fenomena pelakor sempat ramai dibicarakan publik baru-baru ini? Lantas seperti apakah usaha Marsyanda menaklukkan tantangan peran sebagai Yuni bersama Ronaldo Stockhorst? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini. Aku percaya, apapun yang terjadi Mas pasti akan ngelindungin aku. Kenapa sulit sekali? Apa yang terjadi ketika artis secantik Naysila Mirdad dan Marsyanda terlibat cinta segitiga yang terselubung? Jawabnya justru keseruan yang mengandung sensasi. Ya, membintangi sinetron terbaru SCTV yang berjudul Orang Ketiga. Kini untuk pertama kalinya, Naysila Mirdad dan Marsyanda dipertemukan dalam satu sinetron dengan peran yang saling berlawanan arah. Jika Naysila Mirdad menjadi istri sah yang terhianati oleh Ronaldo Stockhorst sebagai Aris, maka lain halnya dengan Marsyanda yang harus tahan hati memerankan sosok Yuni yang menurut istilah zaman now berlaku sebagai pelakor alias perebut lelaki orang. Uniknya meski memerankan sosok yang saling bermusuhan, tapi di lokasi syuting baik Nay, Ronaldo maupun Caca justru rukun, saling membangun chemistry. Hai. Sekarang kita lagi berada di mana? Di lokasi syuting Orang Ketiga. Saya di sini berperan sebagai Aris, suaminya Afifa. Baik, Aris ini baik banget gitu sama istrinya, tapi tidak dipungkiri
hatinya lebih condong ke sini gitu, ke Mbaknya aja nyesek denger. iya nyesek gitu. Sebenarnya konflik yang terjadi di judul orang ketiga ini kan bisa, maksudnya banyak dialamin sama banyak orang juga. Jadi memang kalau aku sendiri sempat ngobrol sama para korban misalkan gimana bisa terjadinya orang ketiga itu seperti apa. Tapi sebelum itu yang pasti aku juga ada pendalaman karakter aku. Jadi bukan hanya bertanya sama banyak orang atau ngikutin update atau baca-baca berita tentang pelakor-pelakor itu, tapi lebih ke fokus sama ceritanya sendiri dan karakter aku. Ku dihadapkan pilihan antara benar dan salah. Ya, konon sempat melakukan survei bahkan bertanya langsung dengan para korban cinta segitiga demi peran, para pemain sinetron orang ketiga baik Naysila, Caca, Rionaldo hingga Samuel Zilquin. Jadi menuai sudut pandang mengejutkan tentang fenomena orang ketiga yang baru-baru ini semakin ramai disorot publik karena menjulangkan sederet kasus pelik yang menghebohkan jagat selebriti. Jika artis Jennifer Dunn tak putus mendulang reaksi publik karena tersandung kasus narkoba pasca dilabrak putri Faisal Haris yang menikahi Jennifer secara siri, maka lain halnya dengan Angel Elga yang berencana menikah dengan Vicky Prasetyo yang justru masih diakui sebagai pasangan wanita bernama Vivi. Cerita ini kan menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Kalau menurut aku pribadi bisa terjadinya kesalahan itu bukan hanya dari satu sisi tapi dua belah pihak juga. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran baik yang bisa diambil dari cerita ini selain hanya memberikan tontonan yang menarik aja gitu. Ya menceritakan rumah tangga yang sebenarnya baik rumah tangganya gitu, terus tapi memang kadang-kadang apa ya, mungkin dari kelengahan sedikit bisa ya ada aja terisi ya, mengisi ya. Terisi oleh yang lebih mengisi ya bener mengisi hatinya Aris, Rio jadi Aris. Gue temannya mereka gitu, teman salah satu korban. Dan gue cukup tertarik karena emang cukup happening sih, dan it's a true story gitu loh. Banyak yang memang kejadian itu memangnya begitu adanya gitu. Orang maksudnya punya simpenan, let's say teman kantor, it's a true story banget gitu. Uniknya, seolah tak mau tergoda dengan fenomena orang ketiga, Samuel Zilquin yang memerankan sosok teman Naysila Mirdad, tapi juga Rionaldo yang dikisahkan melakukan perselingkuhan dalam sinetron orang ketiga, Samuel pun jauh-jauh hari telah membuat langkah mengejutkan dengan Franda sang istri, yaitu saling berkomitmen berjanji tidak akan membiarkan orang ketiga masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hai, aku udah mikir kamu di sini. Terus? Kamu aku ketemu sama dia sini. Tunggu. Enggak juga sih, karena kita udah komitmen sih ya. Yang penting ya diantara kita jangan ada yang kayak gitu. Ya kalau kita sebagai cowok sih berprinsip aja, simple gini. Sekarang orang ada tamu nih ke rumah. Tamu itu ngetok. Sekarang tinggal kita nih, ajak dia masuk atau enggak kan? Enggak semua perebut laki orang itu kan si orang ketiga yang salah. Bisa jadi kita sebagai tuan rumah yang memang menginvite dia untuk masuk. Kan gitu. Cuma kan tergantung orang ceritanya seperti apa gitu. Ya, lika-liku cinta dan kesetiaan seolah tak pernah berhenti menjadi perhatian abadi yang mengulik perhatian publik hingga selebriti seperti Samuel Zilquin. Buktinya, meski belum resmi tayang, sinetron orang ketiga konon sudah ramai menjadi perbincangan dan mengundang reaksi di kalangan netizen. Antusias ini sontak membuat para pemain sinetron orang ketiga seperti Naysila, Marshanda, dan Rionaldo jadi bahagia sekaligus berdebar. Khawatir jika peran mereka sebagai yang terkhianati dan yang mengkhianati cinta sudah heboh menuai reaksi publik bahkan jauh sebelum tayang pada tanggal 15 Januari nanti.
Oh sekarang aja udah ada komen-komen. Kalau kita posting tentang orang ketiga ini udah banyak banget yang komen, aduh itu ceritanya kayaknya lo harus nonton deh sesuai sama pengalaman lo banget nih gitu. Itu yang komen ngetek temennya gitu, itu udah banyak banget. Insya Allah siap. Yang paling harus lihat kayaknya ini deh. Siap sih, tapi kayaknya penonton kita udah pinter lah zaman sekarang gitu, maksudnya udah pada tahu ya itu karakter, itu sinetron. Kayaknya kalau yang orang-orang yang aku temuin sih ya kayak gitu ya pendapatnya. Hai pemirsa Hotshot, jangan lupa saksikan Orang Ketiga mulai tanggal 15 Januari 2018 Hanya di SCTV. Satu untuk semua. Aku percaya apapun yang terjadi Mas pasti akan ngelindungin aku. Kenapa sulit sekali buat aku untuk mencintai kamu sepenuh hati, Afifah? Tetap yang aku pikirin cuma Yuni. Gak salah lagi, emang ada sesuatu di antara mereka. Sesaat lagi, Hotshot akan kembali dengan curhat miris Nikita Mirzani yang mendapat pelayanan buruk saat keluarganya sakit. Ada apa gerangan? Bagaimana pula serunya liburan Syahrini berkeliling Jepang dengan helikopter? Jangan kemana-mana, nantikan Hotshot seru usai jeda pariwara berikut ini. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hotshot Seru. Merasa mendapat pelayanan kurang baik dari salah satu rumah sakit yang merawat adiknya, Pedro Adrian, Nikita Mirzani dibuat geram. Sang adik yang mengalami sejumlah luka akibat kecelakaan disebut Nikita diabaikan pihak rumah sakit. Sejumlah contoh seperti permintaan selimut saat adiknya kedinginan yang tak direspon secara cepat benar-benar membuat Nikita marah karena ia telah mengeluarkan banyak uang untuk membayar biaya perawatan di kelas VIP. Suster, adik saya kedinginan, tolong ya saya minta selimut. Nggak dikasih-kasih sampai 3 jam. Terus adik saya kedinginan, nggak lihat dia menggigil gitu. Karena kan dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dia tuh kehausan, aus, tapi cuma boleh dikasih air di sini aja kan. Akhirnya dia menggigil kan. Cuma dikasih kayak spray gitu kan, kayak aduh. Terus akhirnya bilang, saya bayar di sini. Saya nggak pakai asuransi, saya tidak pakai BPJS, saya bayar. Tolong saya dilayani dengan benar. Yang bayar aja diginiin, apalagi yang BPJS dan asuransi. Mungkin pada tewas duluan, aku bilang gitu kan. Sore ini kayaknya mau operasi kaki. Jadi Niki ganti-gantian nih, kadang istrinya juga ikut bantuin gitu kan. Ya gimana ya, namanya seorang kakak dan dia adik juga, ya memang harus diperhatiin lah, itu tanggung jawab sih. Mau nggak mau harus. Hidup glamor dengan sederet fasilitas mewah sudah lekat dalam kehidupan Syahrini. Ini pula yang terlihat ketika pelantun tembang sesuatu itu menikmati liburan di Jepang. Dan selama berada di negeri Sakura, Syahrini mendapat pelayanan yang tak semua orang bisa mendapatkan. Seperti ketika dirinya menikmati indahnya pemandangan kota Tokyo menggunakan helikopter. Dan yang lebih mencengangkan, Syahrini bisa menumpangi salah satu helikopter termewah di dunia. Seat belt please. Yes. Wait. Okay. Haris ready. Okay kakak. Okay. Kak, Disneyland. It's Disneyland. Sempat gagal membina rumah tangga dengan Vivian, aktor Okan Cornelius bersiap melangkah ke pelaminan bersama kekasihnya Lee Sachi. Pernikahan yang rencananya akan digelar pada Februari mendatang membuat Okan dan Lee mulai melakukan persiapan.
tak terkecuali menjalani perawatan agar tampil maksimal saat perayaan cinta mereka digelar nantinya. Tapi benarkah perawatan di salah satu pusat kecantikan baru pertama kali dilakukan oleh Okan Cornelius? Pertama kali dalam hidup gua ngelakuin seperti ini, karena setelah konsultasi sama dokter David, confident lah gitu loh, dan ternyata perawatan seperti ini cowok pun ada gitu. Tadi banyak tanya apa sih yang perlu diperbaiki, apa yang perlu di-maintain, perlu diperbaiki atau dikasih vitamin atau apa. Jadi banyak konsultasi. Dan beliau juga sangat friendly banget. Tanam benang, terus tangan kanan kiri, terus apa lagi tadi? Bisi. Cuma nggak bisa ngomong banyak. Lagi ditanam benang. Sebulan lagi ya, kurang lebih di Februari kan. Persiapan juga udah mulai penuh lah. Agak repot karena masih kerja, jadi persiapan masih agak harus bagi-bagi waktu. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin kita di perawatan wajah di menjelang hari pernikahan kami. Doain semoga lancar semuanya. Oke, terima kasih. 8 bulan lebih setelah menikah, Tara Budiman dan Gia Sadika justru makin romantis di setiap harinya. Hal itu diakui Tara dan Gia karena mereka saling terbuka dalam urusan apapun juga. Salah satunya adalah tentang kebiasaan baik dan kebiasaan buruk satu sama lainnya. Seperti apa Tara dan Gia membongkar kebiasaan masing-masing? Benarkah meski tak menjalani program khusus, Tara dan Gia ingin segera dianugerahi momongan? Gia itu kalau tidur ternyata cantik sekali, sampai mangap-mangap. Lah emang kamu? Dia lebih cakep lagi kalau tidur. Ada suara sama ada gerakannya hebat lah. Jadi kalau masalah waktu, wah dia ini udah lewat dikit marahnya udah gila-gilaan. Jadi polisi saya tentang waktu itu adalah istri saya satu ini. Saya kan orang yang gampangin, udah gampang nanti. Misal kayak bentar lagi nih kita mau mau tapping itu bentar lagi, masih setengah jam, udah santai aja gitu. Nah, dia nggak bisa buat dia. Ajak belanja bulanan dia udah demenin. Belanja bulanan lagi. Kalau Gia sih alhamdulillah cemburu-cemburu enggak deh. Maksudnya dia tuh orang, karena saya kalau apa-apa syuting segala macam kan pasti ngobrol sama dia. Kalaupun dia nggak ada di lokasi, selesai syuting pasti curhat. Jadi buat dia ya memang udah sewajarnya aja. Planningnya pengennya cepet-cepet pengen punya anak aja gitu. Amin. Doain itu aja. Doain ya, everybody. Ya amin. Doain ya pemirsa, semoga kami cepat punya anak gitu. Setelah cukup lama terpisah dengan ibunya yang pernah tinggal di Inggris dan Italia, Wulan Guritno kini berbahagia karena ibunya akan segera pindah dan menetap di Pulau Dewata, Bali. Meski begitu, Wulan justru harus menahan rindu terhadap putrinya, Shalom Brazade, yang kini tengah berkuliah di London. Nyusulin mama ke Bali, kebetulan mama 1 bulan di sana. Ini aku pulang ke Jakarta dulu seminggu, nyelesain kerjaan-kerjaan. Terus habis itu mau balik lagi ke Bali, mama nyari tanah di sana, mau beli. Mungkin kepingin tinggal di Indonesia gitu setelah iya tadinya tuh Shalom pingin ke Bali juga, aku udah ngeset foto keluarga kan kebetulan mama ada, jadi adalah semuanya lengkap adik aku, cuman Shalom lagi nih nggak ada, kita mau foto keluarga udah lama nggak foto keluarga, ya harus yakin karena kan nanti dia juga hidup sendiri kayak saya sekarang ini emang bergantung sama orang tua gitu, nanti kan Shalom juga akan sendiri ya, ini latihannya mulai dari sekarang gitu. Nikmati masa kecil di tengah kesibukan syuting. Seperti apa sukacita Keanu, aktor cilik di sinetron Rahmat Cinta, saat bermain futsal bersama teman-temannya. Seperti apa pula kebahagiaan pemain film Surat Cinta untuk Starla, saat film mereka telah ditonton lebih dari 1 juta orang. Saksikan Hot Shot sesaat lagi.
Play Hard. Bisa jadi slogan inilah yang mewarnai keseharian bintang cilik sinetron Rahmat Cinta Keanu jika waktu libur syuting tiba. Ya, setelah sepanjang hari menjalani syuting stripping, Keanu yang masih berusia 5 tahun rupanya memiliki kebiasaan unik untuk melepas rasa jenuh syuting, yaitu dengan melakukan olahraga bersama keluarga serta teman-teman kecilnya. Uniknya, persiapan Keanu menuju lapangan futsal pun menguak sisi mengejutkan Keanu yang meski selebriti cilik, tapi justru mandiri melipat baju dan mengemas pakaian serta perlengkapan futsalnya sendiri dengan rajin. Halo pemirsa Hotshot, hari ini aku lagi break syuting nih. Aku kayaknya pengen main futsal sama kakak aku, sama ayah aku, sama teman-teman aku. Tapi pemirsa, kita siap-siap dulu. Aku mau gatel-gatel nih pemirsa. Ini sepatu futsal aku nih pemirsa. Bagusnya gak apa-apa nih kotor. Halo pemirsa, udah siap nih aku. Ayo kita berangkat ke tempat kesannya. Let's go. Let's go. Tutup. Dadah. Sesampainya di lapangan futsal, Keanu pun dengan riang menyapa teman-temannya dan berlari melakukan pemanasan tubuh yang lagi-lagi berujung kejutan. Pasalnya meski tubuhnya kecil dan selama ini sibuk dengan syuting, tapi kalau soal urusan tendang-menendang bola, Keanu justru jago. Buktinya meski beberapa kali sempat terjatuh dan harus bekerja keras melakukan gocekan tendangan, tapi Keanu sukses menghujamkan sederet gol ke gawang lawannya. Halo pemirsa, kita mau gambreng bogel. Kita main lagi nih, ya kan teman? Ya. Oke, yuk gambreng yuk. Ayo, oke, ayo gambreng. Ah, mana? Gambreng. Halo pemirsa Hotshot. Terima kasih udah ikutin kegiatan aku hari ini. Dan jangan lupa nonton Rahmat Cinta di SCTV 1 untuk semua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jassi Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hotshot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTV 1 untuk semua.